Xiao Ce berlutut, tapi dia belum bernapas, dan kepalanya tertunduk lemah. Lu Yun melakukan apa yang dia katakan, dan menginjak kepala Xiao Ce dengan telapak kakinya, menyebabkan wajahnya bergesekan erat dengan tanah. Ada keheningan di sekitar. Mata semua orang membelalak kaget, dan bibir mereka bergetar. Mereka tidak dapat mempercayai mimpi mereka bahwa Raja Tianzhen begitu menakutkan. Bahkan Ogawa Kouta pun sama. Dia tahu bahwa Raja Tianzhen sangat menakutkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Ce akan menjadi tidak berdaya seperti ayam atau bebek di tangan Raja Tianzhen. Meski kaget, ada juga rasa lega di hati saya. Dia telah mengingatkan bahwa Raja Tianzhen tidak sesederhana yang dia bayangkan, tetapi Xiao Ce tidak mempercayainya. Sekarang kamu percaya bahwa aku tidak berbohong kepadamu, bukan? Yukawa Kouta berpikir dalam hati. Raja Tianzhen, tunggu. Setelah melihat kekuatan Lu Yun yang sebenarnya, Xiong Chuanren tidak bisa tenang. Dia ketakutan untuk waktu yang lama, kemudian sadar dan buru-buru berbicara untuk mencegahnya. Lu Yun menginjak kepala Xiao Ce, menatap Xiong Chuanren dan berkata, tunggu apa lagi? Xiong Chuanren menenangkan diri dan berkata, kamu tidak bisa membunuhnya. Oh, beri aku alasan untuk tidak membunuh. Xiao Ce telah menjadi ular putih abadi besar sebagai gurunya. Dia sekarang dapat dikatakan sebagai murid ular putih abadi besar yang paling memuaskan. Apa hubungannya ini denganku? Tentu saja itu penting. Ular putih abadi baru saja menerima Xiao Ce sebagai muridnya, dan kamu membunuhnya. Jika ular putih abadi mengetahuinya, dia pasti tidak akan bahagia. Apa hubungannya ini denganku? Ular putih besar abadi adalah makhluk abadi sejati. Kekuatan yang aku dan Xiao Ce terima kurang dari 1/1000 kekuatan ular putih besar abadi. Apa hubungannya ini denganku? Petik 2, petik 2. Xiong Chuanren terdiam beberapa saat. Dia tidak tahu apakah Raja Tianzhen benar-benar bingung atau berpura-pura bingung. Melihatnya seperti ini, dia hanya bisa berkata dengan suara yang dalam, jika kamu membunuh Xiao Ce, ular putih hebat yang abadi pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bukankah kamu hanya ingin mengancamku dengan White Snake Immortal? Itukah maksudmu? Lu Yun berkata sambil setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Xiong Chuanren terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, kamu dapat memahami bahwa kekuatan ular putih abadi yang besar bukanlah sesuatu yang dapat kamu tolak. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Senyuman Lu Yun menjadi semakin lucu. Lepaskan Tuan Xiao, lupakan semua kesalahannya. Saya bisa mengembalikan semua peninggalan budaya yang diberikan Tuan Xiao kepada saya sebelumnya. Xiong Chuanren berpikir sejenak dan berkata. Tapi ku bilang aku menginginkan semuanya. Lu Yun tidak masuk akal. Xiong Chuanren mengerutkan kening dan berkata, Raja Tianzhen, saya dengan baik hati menasihati Anda. Jika Anda membuat marah Dewa Besar Ular Putih, itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Hehe, Lu Yun terkekeh 2 kali, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan berkata, Xiong Chuanren, tahukah kamu bahwa aku sebenarnya sangat banyak bicara? Tetapi, saya benci diancam. Semakin seseorang mengancam saya dan mengatakan kepada saya apa yang tidak bisa saya lakukan, semakin saya melawan tren dan melakukannya. Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, mata Lu Yun tiba-tiba mengembun, dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Tindakan yang tampaknya sederhana ini membuat Xiao Ce kembali ke barat. Seperti semangka yang pecah. Darah yang direndam dalam orde tertinggi aliansi bela diri di sebelahnya melambangkan akhir hidupnya. Xiong Chuanren tercengang. Anggota keluarga Xiong Chuan lainnya juga tercengang. Untuk waktu yang lama, tubuh Xiong Chuan rencai gemetar dan dia berkata dengan marah, Raja Tianzhen, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Ini sudah berakhir, kamu sudah benar-benar berakhir. Ular putih abadi yang agung pasti telah menyadari kematian Xiao Jun. Benarkah? Apakah dia menyadari kalau aku juga menghancurkan patungnya? Apa? Kata-kata Lu Yun yang tiba-tiba membuat pupil semua orang mengecil. Segera setelah itu, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Saya melihat Lu Yun bergegas ke kuil dengan langkah yang kuat, dan menekankan telapak tangannya pada patung batu Dewa Ular Putih, yang mengejutkannya. Ledakan, patung batu itu roboh dan hancur berkeping-keping. Xiong Chuanren menjadi pucat karena ngeri. Melihat puing-puing di tanah, kepala Dewa Besar Ular Putih telah terbelah menjadi 2. Dia tiba-tiba berteriak, Raja Tianzhen, kamu gila. Kamu benar-benar gila. Apakah aku gila? Lu Yun tersenyum santai, kamu juga mengatakan bahwa selama aku membunuh Xiao Ce, Dewa Besar Ular Putih tidak akan membiarkanku pergi. Jika itu masalahnya, mengapa aku tidak menjadi lebih gila? Apakah ini kebenarannya? Bagaimana Xiong Chuanren bisa berpikir untuk menjawabnya? Tidak ada yang mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Lu Yun. Karena otak mereka semua kosong, seperti bom meledak, berdengung dan menyebabkan korsleting otak. Bagi mereka, ular putih besar abadi adalah makhluk abadi sejati, makhluk yang harus diabadikan, dan mereka tidak berani menajiskannya sedikit pun. Tapi sekarang, Raja Tianyan yang berani ini sebenarnya telah menghancurkan semua patung abadi yang mereka abadikan. Ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan paling kejam yang menginjak-injak keluarga abadi. Mereka marah, juga ketakutan, bahkan sebuah patung pun tidak bisa diselamatkan.
Jika ular putih abadi besar mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkan mereka. Raja Tianzhen terkutuk ini, kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Menjauh. Dari gua tersembunyi jauh di dalam pegunungan, suara gemuruh serak yang terdengar seperti manusia tiba-tiba meletus, sialan, beraninya kamu menyinggung keagungan makhluk abadi ini, kamu mencari kematian. Ledakan. Seluruh gunung tampak bergetar, dan kemudian tubuh pucat besar muncul dari gua yang gelap. Itu ular besar. Saya melihat ekor ularnya mengibas dengan keras, dan sebuah batu besar di atas gua langsung jatuh, menghalangi pintu masuk gua. Wow, ular putih itu berenang dengan kecepatan yang sangat cepat, menghancurkan bebatuan dan pepohonan kemanapun ia melewatinya. Tapi yang aneh adalah, setelah sampai di kaki gunung, ular putih melihat seorang pejalan kaki, dan tiba-tiba dan dengan cepat ukurannya menyusut, akhirnya berubah menjadi ular sepanjang setengah kaki dan menggigit leher orang yang lewat. Tanda tanya. Pada saat ini, keluarga Xiongchuan berada dalam keheningan yang mematikan. Patung abadi yang runtuh di kuil menandakan bahwa badai yang mengerikan akan datang. Semua orang gemetar ketakutan, seolah-olah mereka merasakan tekanan yang luar biasa, menyapu dari jauh seperti tsunami. Sangat tertekan hingga saya tidak bisa bernapas. Xiongchuan Ren terkejut dan marah, alisnya berdebar kencang. Tiba-tiba, kekuatan abadi di tubuhnya langsung mendidih seolah-olah dia tertarik oleh sesuatu. Ding ding ding. Banyak dari anggota inti yang hadir, dengan pedang samurai yang tertanam dengan kekuatan abadi tertancap di pinggang mereka, juga mengeluarkan jeritan yang menusuk pada saat ini. Yang akan datang, Dewa Besar Ular Putih ada di sini. Raja Tianzhen, balasanmu telah tiba. Xiongchuan Ren menatap Lu Yun dengan kebencian, dan kemudian berteriak dengan keras, berlutut. Semuanya berlutut. Selamat datang Ular Putih Abadi yang hebat. Wow, semua anggota keluarga Xiongchuan langsung berlutut, dengan dahi menyentuh tanah, tidak berani mengangkatnya dengan ringan. Patah. Sosok sederhana dan bersahaja turun dari langit, jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, tetapi ada kekuatan penindas yang sangat kuat di tubuhnya yang menyelimuti seluruh dunia. Perasaan tercekik menjadi semakin kuat. Mata pengunjung itu aneh, memancarkan cahaya hijau samar. Dia meliriknya dengan sikap merendahkan, dan ketika dia melihat Xiao Che yang mati, dia tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang aneh dan ganas. Ia menuangkan kekuatan abadi ke dalam tubuh Xiao Che, dan ia segera menyadari kematian Xiao Che. Xiao Che saat ini adalah muridnya yang paling puas. Akibatnya, dia terbunuh tidak lama setelah dia menjadi murid. Oleh karena itu, Dewa Besar Ular Putih datang dengan marah, hanya untuk melihat siapa makhluk sembrono yang berani menantang keagungannya seperti ini. Mata iblis ular putih abadi besar, yang bersinar dengan cahaya ganas yang tak ada habisnya, dengan cepat mengunci Lu Yun. Karena semua orang yang hadir telah berlutut, hanya Lu Yun yang masih berdiri tegak, itu terlalu mencolok. Kemudian, ketika Dewa Besar Ular Putih melihat patung batu yang runtuh di kuil di belakang Lu Yun, cahaya ganas di matanya akhirnya tidak bisa ditekan dan berubah menjadi niat membunuh. Ah! Beberapa anggota keluarga Xiongchuan yang memiliki ketahanan psikologis yang lemah langsung ketakutan setengah mati oleh niat membunuh yang mengerikan dan meninggal. Xiongchuan Ren, katakan padaku, apa yang terjadi? Suara serak dan marah dari Dewa Besar Ular Putih terdengar seperti manusia tetapi bukan manusia. Kebanyakan orang hanya merasa kepala mereka meledak dan tidak dapat memahami apa yang dikatakannya. Namun, Xiongchuan Ren dapat memahaminya, dan buru-buru menceritakan kisah tersebut kepada ular putih abadi besar tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, dengan sangat panik. Kerajaan Naga, Raja Tianzhen. Ular putih abadi besar telah tinggal di gua abadi sepanjang tahun dan tidak tahu siapa Raja Tianyan. Namun, tidak peduli siapa yang berani membunuh muridnya sendiri atau menghancurkan patungnya sendiri, dia harus dihukum oleh Yang Abadi. Kerajaan Naga, Raja Tianzhen. Ular putih besar abadi mengulanginya lagi, matanya yang mempesona menatap Lu Yun dengan tatapan muram, kamu adalah Raja Pedang Surgawi Kerajaan Naga, kamu sangat berani. Mungkin karena Lu Yun telah menelan apa yang disebut kekuatan abadi sebelumnya sehingga dia mampu memahami bahasa yang tidak manusiawi dan tidak manusiawi dari White Snake Immortal. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan tampak acuh tak acuh. Ular putih abadi besar mengerutkan kening dan berencana menyuntikkan semburan kekuatan abadi ke dalam tubuh Lu Yun. Tujuan melakukan hal ini tentu saja bukan untuk membantu Lu Yun meningkatkan kekuatannya, melainkan agar dia dapat memahami perkataannya sendiri, sehingga persidangannya dapat difasilitasi. Menembak Lu Yun sampai mati secara langsung bukanlah gaya ular putih abadi. Seorang yang abadi adalah seseorang yang menginspirasi kekaguman dari luar hingga dalam. Penghakiman adalah bagian penting. Tepat ketika ular putih besar abadi hendak melakukan ini, Lu Yun akhirnya berkata, tidak perlu, saya bisa mengerti apa yang kamu bicarakan. Jika kamu kentut, lepaskan. Tertawa, murid iblis dari Dewa Besar Ular Putih tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia menyeringai parau, bagus sekali, karena kamu bisa mengerti, maka aku bertanya padamu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dihukum. Lu Yun memandang ular putih abadi besar seolah-olah dia sudah gila, sepertinya kamu ingin menghakimiku. Apakah kamu memenuhi syarat?
Sungguh sombong. Dewa besar ular putih mendengus dingin, dan kulit humanoid tiba-tiba mulai rontok, pecah dari atas tengkorak, dan tubuhnya mengembang dengan cepat, dan segera berubah menjadi monster besar. Kulit humanoid ini awalnya dipilih sesuka hati olehnya, dan ia tidak dapat menahan kekuatannya terlalu lama. Ia hampir habis saat tiba di sini. Dewa besar ular putih muncul dalam wujud aslinya, tubuh ular pucatnya berputar ke atas, kepalanya yang angkuh membuat bayangan besar di tanah. Dia menatap Lu Yun dan berkata, "Manusia, menurutmu apakah makhluk abadi ini memenuhi syarat untuk menilai Anda?" Saat ini, suaranya bahkan lebih mengintimidasi, dan suara mendengungnya membuat semua orang di keluarga Xiong Chuan semakin terpesona. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka untuk melihat wujud sebenarnya dari ular putih abadi yang hebat. Hatiku gemetar karena sangat terkejut. Lu Yun mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Apa gunanya menjadi besar? Tidak peduli seberapa besar kamu, kamu tetaplah seekor reptil. Aku bahkan pernah melihat seekor naga, jadi mengapa aku harus takut pada reptil seperti itu? Anda, reptil." Begitu kata-kata ini keluar, jiwa semua orang gemetar dan tulang punggung mereka menjadi dingin. Ular selalu menjadi makhluk seperti dewa di mata sebagian besar orang Jepang, dan mereka tidak pernah berani disebut reptil. Dewa besar ular putih, sebagai raja ular, menyerap esensi langit dan bumi dan telah menguasai kekuatan abadi, sehingga ia disebut dewa besar ular putih. Itu adalah Tuhan, tapi Lu Yun berani menyebutnya reptil. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah setelah Lu Yun mengatakan itu, dia benar-benar menambahkan sambil tersenyum, "Awalnya aku ingin menerimamu sebagai hewan peliharaan, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Kamu terlalu kejam dan tidak layak. Menerima ular putih agung abadi sebagai hewan peliharaan. Belum layak." Mata semua orang berkaca-kaca dan mereka tidak bisa membayangkan kata-kata gila apa yang dibicarakan Raja Tianyan. Benar saja, pupil hijau dari dewa besar ular putih menyusut, dan aura yang sangat berbahaya meletus, diikuti oleh energi putih murni yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi ular kecil yang ganas, menelan huruf dan terbang ke bawah. "Menjauhlah!" Xiong Chuan Ren berteriak keras, dan anggota keluarga Xiong Chuan yang berlutut di tanah melarikan diri ketakutan, takut mereka akan terpengaruh oleh kekuatan dewa ular putih. Mereka jelas tahu bahwa energi berbentuk ular itu kelihatannya kecil, namun nyatanya sangat merusak. Ini juga alasan mengapa kekuatan anggota inti mereka meroket setelah mereka memperoleh pedang katana yang dilengkapi dengan kekuatan abadi. Anda sudah mendapatkan kelebihannya, jadi Anda tahu kekurangannya. Tanda tanya. Lu Yun berada di tengah badai. Seluruh tubuhnya telah terbungkus dalam kekuatan abadi, dan tampak seperti ular putih yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti daging dan darahnya. Pemandangan itu sangat menakutkan. Namun, tidak ada rasa takut di wajah Lu Yun, dan gelombang operasi berikutnya membuat semua orang sangat memahami apa yang dimaksud dengan benar-benar menakutkan. Aku melihat mulut Lu Yun terbuka. Aduh, terjadi lagi. Melihat tindakan Lu Yun, Yukawa Kota tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia tiba-tiba merasa ngeri dan berteriak dalam hatinya, "Orang gila. Raja Tenzin ini benar-benar orang gila." Sekitar sebulan yang lalu, Yukawa Kota berkonfrontasi dengan Lu Yun, dan pada saat itulah Yukawa Kota merasakan teror Raja Tenzin. Kemudian, dia menggunakan pedang samurainya dan ingin menggunakan kekuatan abadi untuk membunuh Lu Yun, tapi dimakan oleh Lu Yun. Itu benar, dia memakan kekuatan abadi. Adegan ini tidak akan pernah dilupakan Yukawa Kota seumur hidupnya. Sekarang, ketika Lu Yun membuka mulutnya, dia tahu monster ini akan melakukannya lagi. Namun, kekuatan yang abadi saat ini ribuan kali lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana mungkin Raja Tianyan berani memakannya dengan mudah? Setelah memakannya, bukankah Anda akan meledak oleh energi yang menakutkan ini? Inilah mengapa Nyonya Xiong Chuan Yasushi menyebut Lu Yun orang gila. "Manusia, apakah kamu sekarang tahu kengerian dari makhluk abadi ini? Apakah makhluk abadi ini memenuhi syarat untuk menghakimimu?" Dewa besar ular putih jelas tidak menyadari keseriusan masalah ini. Melihat energi agung yang dilepaskannya menutupi seluruh tubuh Lu Yun, dia mengira dia telah menakuti Lu Yun. Xiong Chuan Ren dan yang lainnya juga mengungkapkan kebencian mereka, Raja Tianzhen yang terkutuk, manusia biasa yang berani menantang kekuatan yang abadi, dia menuai konsekuensinya. Suara mendesing. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan pusaran badai yang mengerikan tiba-tiba terbentuk dengan tubuh Lu Yun sebagai pusatnya, membuat mata semua orang gemetar. "Raja Tianzhen, apa yang kamu lakukan?" Xiong Chuan Ren meraung ngeri, seluruh jiwanya gemetar hebat saat dia melihat pemandangan yang terjadi di depannya. Seperti yang dipikirkan Xiong Chuan Kangtai, Lu Yun mulai makan. Saya melihatnya mengusap tangan besarnya, mengambil segenggam energi putih bersih dan memasukkannya ke dalam mulutnya, seolah-olah dia sedang meminum tonik. Itulah kekuatan yang abadi. Jika orang biasa menyentuhnya, tubuhnya akan hancur berkeping-keping, tetapi Raja Tianxi benar-benar dapat mengambilnya. Itu saja, kuncinya adalah, dia makan. Ini seperti makan loah goreng. Bagaimana tidak menjadi menakutkan? Itu hampir menghancurkan pandangan Xiong Chuan Ren dan lainnya. Kengerian, Lu Yun menghabiskan segenggam dan kemudian meminumnya lagi. Energi putih bersih sepertinya ketakutan oleh pemandangan gila ini dan tiba-tiba mulai melarikan diri.
Namun, pusaran badai telah terbentuk di sekitar Lu Yun, memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan. Energi putih tidak bisa lepas sama sekali, jadi dia hanya bisa berjuang mati-matian, dan akhirnya ditelan ke dalam mulut Lu Yun. Pupil hijau dari Dewa Besar Ular Putih juga terkejut, tetapi dia dengan cepat mendengus dingin dan berkata, Raja Tianzhen, kamu sangat pandai makan, kan? Aku akan membiarkanmu makan sebanyak yang kamu suka hari ini. Setelah suaranya turun, aliran energi agung lainnya mengalir. Baginya, energi ini hanyalah setetes air di ember, dan tidak sayang untuk disia-siakan. Ia ingin melihat seberapa banyak yang bisa dimakan Raja Surga ini. Jika Anda mengumpulkan terlalu banyak energi, energinya akan meledak. Di mata ular putih besar abadi, tidak peduli betapa anehnya Lu Yun, dia tetaplah manusia fana yang telah menelan begitu banyak energi dan tidak punya tempat untuk menyimpannya. Ketika saatnya tiba, tubuh Lu Yun pasti akan meledak oleh energi ini. Sayangnya, Dewa Besar Ular Putih yang naif tidak mengetahui bahwa setelah Lu Yun menelan energinya ke dalam tubuhnya, energi itu disuntikkan ke bintang pertama dalam sekejap. Ada 9 bintang di tubuh Lu Yun, yang merupakan 9 surga dewa dan iblis. Bintang pertama ini seluas alam semesta. Bahkan jika 10.000 Dewa Ular Putih besar lainnya datang dan menghabiskan energinya, mereka mungkin tidak akan mampu mengisinya. Ayo lagi, ayo lagi. Tidak banyak energi yang tersisa di gelombang kedua. Lu Yun tampak bersemangat dan berkata secara provokatif kepada Dewa Ular Putih. Setelah energi tersebut diubah menjadi kekuatan dewa dan iblis, dapat digunakan olehnya, jadi tentunya semakin banyak semakin baik. Tindakan ular putih abadi besar setara dengan memberi Lu Yun hadiah kultivasi. Bisakah Lu Yun tidak bersemangat? Ular putih abadi besar ragu-ragu sejenak, jelas sedikit curiga. Biasanya, dengan begitu banyak energi yang disuntikkan ke tubuh Raja Tianzhen, dia seharusnya sudah meledak sejak lama, tetapi tidak hanya dia baik-baik saja, dia juga tampak seperti masih belum puas. Mengemas. Atau apakah ia benar-benar mempunyai daya tampung yang kuat? Dewa Ular Putih Besar memutuskan untuk mencoba untuk terakhir kalinya, dan kali ini, energinya tidak lagi dilepaskan dalam bentuk ular kecil, tetapi berubah menjadi ular piton berkepala 3 dengan lengan tebal, dan bergegas turun. Ini masalah besar. Lu Yun memikirkannya dan merasa agak tidak enak untuk terus menelan ular piton itu. Bagaimanapun, dia ingin kehilangan muka dan tidak bisa dibandingkan dengan Master Seni Internasional Liu Xiaoyue. Jadi dia merentangkan telapak tangannya, dan jaring besar yang terbuat dari kekuatan para dewa dan iblis dipasang di depannya, menutupi 3 ular piton energi. Ular putih abadi besar pasti telah mengerahkan seluruh upayanya untuk melepaskan energi ini. Belum lagi kekuatan destruktif dari energi itu sendiri, dampak dari ketiga ular piton itu sendiri sebanding dengan dampak truk besar. Namun, masih tertutup oleh jaring besar yang aneh itu. Mendesis. Jaring besar itu dengan cepat menyusut, dan ketiga ular piton besar itu juga menghilang dalam sekejap, berubah menjadi energi alam murni, yang diserap oleh Lu Yun. Mata ular putih besar menyipit, dan dia akhirnya mengerti bahwa anak ini tidak hanya menelan energinya, tetapi memiliki cara lain untuk memurnikannya. Ditipu. Ular putih abadi besar sangat marah, tetapi pada saat ini Lu Yun dengan provokatif berkata, apakah ini kekuatanmu sendiri? Kamu, seorang abadi, sedang mencoba untuk mendapatkan ketenaran dan ketenaran. Ayo lagi, datang lagi. Kemarilah, Nenek Oriental. Dewa Ular Putih yang agung belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini, dia juga belum pernah bertemu dengan manusia sombong seperti itu. Dia segera meraung dan mengutuk dengan cara yang sangat memalukan. Kemudian, ekor ular besar menderu ke bawah. Ledakan. Bagaikan rantai yang membuka langit, ekor ular itu langsung membelah gunung belakang keluarga Xiongchuan menjadi 2. Tanda tanya. Gunung belakang dihancurkan oleh ekor dewa besar ular putih, membelah jurang yang panjangnya puluhan meter dan lebarnya sangat mencengangkan, dengan bebatuan beterbangan dan berceceran di mana-mana. Kepulan-kepulan. Banyak anggota keluarga Xiongchuan yang terkena batu yang mengalir dan meninggal di tempat. Bersembunyi, teriak Xiongchuan Ren. Setiap orang yang selamat takut untuk melarikan diri, takut ular putih besar abadi akan marah lagi dan mereka harus dikuburkan bersamanya lagi. Sialan Raja Tianzhen. Semua orang mengutuk dalam hati mereka. Tentu saja, mereka tidak berani menaruh dendam terhadap Dewa Ular Putih. Mereka merasa bahwa penyebab semua bencana ini adalah Raja Tianxin yang keji. Jika bukan karena provokasi Raja Tianzhen, mengapa ular putih abadi akan begitu marah? Xian Wei lah yang menyinggung Raja Tianzhen. Dia pantas mati. Lu Yun tidak terkena White Snake Immortal. Ketika ekor ular itu ditembak jatuh, dia berubah menjadi hantu dan naik ke langit, mencapai ketinggian yang sama dengan kepala ular White Snake Immortal. Melihat anggota keluarga Xiongchuan yang tewas dan terluka di bawah, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda, mereka menganggapmu sebagai makhluk abadi, tetapi kamu menganggap mereka bukan apa-apa. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk mati di bawah kekuatan makhluk abadi ini. Lagi pula, bukan aku yang membunuh mereka, tapi kamu, si bodoh. Ternyata yang disebut abadi itu sangat tidak tahu malu, tapi mereka masih bisa menyalahkan orang lain. Aku mengagumi mereka, kata Lu Yun sinis.
Berhentilah bicara omong kosong, Raja Tianzhen, kamu pantas mati jika menyinggung kekuatan abadi. Jika kamu tidak ingin lebih banyak orang dikuburkan bersamamu, sebaiknya kamu menerima hukuman dengan patuh. Lu Yun tersenyum, menundukkan kepalanya dan menyapu ke bawah, berkata, kamu tidak peduli dengan nyawa mereka, jadi apa yang aku pedulikan? Jika kamu bahagia, tidak masalah jika kamu membantai orang-orang di bawah. Seperti kata pepatah, saat para dewa bertarung, manusia menderita. Jika ini adalah kerajaan naga, Lu Yun mungkin sedikit takut, tapi ini adalah kerajaan oriental, jadi bagaimana dia bisa begitu peduli? Anda selanjutnya, secara alami, Dewa Besar Ular Putih tidak dapat membunuh semua orang di bawah, dan orang-orang yang baru saja dibunuhnya secara tidak sengaja bukanlah niat aslinya. Niat awalnya adalah untuk membunuh Raja Tianzhen. Selama tujuan ini tercapai, orang-orang di bawah ini tidak akan mati secara tidak adil. Oleh karena itu, ular putih abadi besar tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Melihat Lu Yun masih berteriak, ekor ular itu menyapu udara, dan kekuatan abadi yang kuat bergetar selama penyisiran, meledakkan semburan badai putih bersih. Cek cek cek, badai putih bersih sepertinya mengandung kekuatan robekan yang mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, ruangan itu seakan runtuh, dengan suara mendengung dan gemetar yang terus-menerus. Reptil kecil, kamu menyebut dirimu abadi. Datang dan rasakan, apakah kekuatanku milik yang abadi atau milik dewa? Lu Yun menghadapi badai putih bersih yang mengerikan tanpa menunjukkan rasa takut apapun. Tinjunya melonjak dengan kekuatan dewa dan iblis dan meledak, sementara api spiritual di ujung jarinya meledak. Api spiritual tumbuh subur di tiup angin. Awalnya hanya untaian api, tetapi saat badai putih bersih melanda, api itu langsung berubah menjadi nyala api yang berkobar. Dia awalnya mengira api ini akan bergerak mengikuti angin dan menyerang Lu Yun, namun malah didorong ke depan oleh kekuatan yang kuat. Huci-huci, badai putih bersih, yang disebut kekuatan abadi, dengan cepat dibakar oleh api spiritual, memperlihatkan tubuh ekor ular yang tebal, dan menyapu ke arahnya dengan kekuatan penuh. Tinju Lu Yun akhirnya bertabrakan dengan ekor ular itu. Ledakan. Dilihat dari bawah, tubuh Lu Yun tidak setebal ekor ular-ular putih besar, terlihat sangat kecil, sehingga pukulannya tidak lebih dari sebuah pohon kecil yang mengguncang pohon. Seperti yang diharapkan, saat tubuh Lu Yun terkena ekor ular itu, dia terbang mundur dan menghilang dalam sekejap mata. Selesai. Ini belum berakhir. Apa menurutmu Raja Xian adalah makhluk abadi pada hari itu? Jika dia berani menghadapi makhluk abadi secara langsung, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Kekuatan ekor dewa besar ular putih bahkan dapat membelah gunung. Tidak mengherankan jika Raja Xie meninggal hari itu karena dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ketika anggota keluarga Xiongquan melihat Lu Yun menghilang, mereka akhirnya menghela nafas lega. Mereka merasa sangat lega, berpikir bahwa kematian Raja Tianzhen murni karena perbuatannya sendiri. Siapa yang memintanya memakan hati beruang dan keberanian macan tutul untuk memprovokasi dewa besar ular putih? Itu adalah makhluk abadi. Tidak peduli seberapa kuat Raja Tianyan, dia hanyalah manusia biasa. Itu hanyalah mimpi bodoh untuk berpikir tentang melawan kekuatan yang abadi. Memikirkan hal ini, semua orang semakin mengagumi dewa ular putih. Mereka semua melihat ke atas. Saya melihat tubuh dewa besar ular putih tidak bergerak, tetapi sepasang mata ular hijaunya sedikit bersinar, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ular putih yang abadi itu perkasa. Dipimpin oleh Xiongquan Ren, semua anggota keluarga Xiongquan berlutut di tanah lagi untuk mengungkapkan rasa hormat mereka kepada dewa ular putih dan memohon kepada dewa ular putih untuk terus melindungi keluarga mereka. Namun, saat mereka meneriakkan ini, sesuatu yang aneh terjadi. Aku melihat ular putih besar yang abadi bercokol tak bergerak di udara. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan pupil hijaunya langsung menyusut, seolah dia tidak bisa menahan diri lagi. Segera setelah itu, ledakan. Terjadi ledakan. Kekuatan yang tak tertandingi melonjak di ekor ular besarnya, dan akhirnya tidak bisa ditekan dan meledak dari dalam keluar. Yang lebih menakutkan lagi adalah, ledakan itu bukanlah akhir, tapi permulaan. Setelah ledakan itu, terjadi ledakan bang-bang-bang lainnya satu demi satu. Dan setiap kali terjadi ledakan, Anda dapat melihat sisik putih di ekor dewa besar ular putih pecah, memperlihatkan daging dan darah di dalamnya, dan darah muncrat. Kekuatan mengerikan itu secara alami adalah kekuatan ilahi dan iblis yang disuntikkan Lu Yun ke ekor ular itu ketika dia memukulnya dengan tinjunya sebelum diterbangkan. Kekuatan para dewa dan iblis begitu mendominasi. Baru saja, dewa besar ular putih tetap tidak bergerak, mati-matian melawan kekuatan para dewa dan iblis di tubuhnya, namun pada akhirnya dia masih gagal untuk menekan kekuatan itu. Kemudian pecah. Bang bang bang. Waktu berkedip. Ekor White Snake Immortal telah diledakkan dengan lebih dari selusin lubang darah. Darah berjatuhan seperti gerimis terus-menerus, dan seluruh dunia diselimuti oleh bau darah. Hujan darah turun di wajah Xiongquan Ren dan yang lainnya, membuat mata mereka kusam dan napas mereka membeku. Ular putih abadi yang hebat, apakah kamu terluka? Ular putih abadi besar terluka, dan lukanya serius. Bagaimana semua orang berani mempercayai pemandangan ini? Tapi hujan darah dan postur malu dari dewa besar ular putih membangunkan mereka lagi dan lagi.
Raja Tianzhen benar-benar merusak White Snake Immortal. Seberapa mengerikankah kekuatan tinjunya? Semua orang tidak bisa tidak memikirkan aliansi pembunuh dewa. Awalnya, mereka tidak tertarik pada kekuatan itu. Mereka adalah keluarga abadi, jadi wajar jika mereka menjadi sombong. Tidak hanya aliansi pembunuh dewa, tetapi juga istana Tianzan, termasuk Raja Tianzan, tidak layak atas ekspresi sia-sia mereka sebelumnya. Namun hari ini, Raja Tianzhen menggunakan kekuatan absolutnya untuk membuktikan kepada mereka betapa menakutkannya dia. Semua orang merasa takut terhadap aliansi pembunuh dewa. Untungnya, aliansi pembunuh dewa tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Jika tidak, Raja Tianzhen akan menjadi marah dan darah akan mengalir ke sungai. Bahkan 100 aliansi pembunuh dewa tidak akan mampu menahan kekuatan tinjunya. Bahkan yang abadi pun tidak bisa melawan kekuatan tersebut. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan kekuatan sampah itu? Xiongquan Ren dan yang lainnya berkeringat dingin. Untungnya, Raja Tianzhen begitu kuat sehingga dia akhirnya meninggal. Adapun ular putih abadi besar, setelah memercikkan hujan darah, dia dengan cepat menutupi lukanya dengan kekuatan abadi, dan daging serta darahnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah kekuatan abadi, yang memiliki kemampuan perbaikan yang sangat kuat. Semua orang mengaguminya. Tapi ketika semua orang mengira semuanya sudah tenang, jeritan salah satu anggota keluarga Xiongquan sekali lagi memicu awal yang menakutkan. Saya melihat pria itu menunjuk ke langit di kejauhan, matanya penuh ketakutan dan berkata, surga. Raja Tianzhen telah kembali. Raja Tianzhen kembali. Tubuh semua orang gemetar, dan ketika mereka melihat ke arah jari pria itu, mata mereka hampir pecah. Raja Tianzhen telah kembali. Tidak hanya dia kembali, dia tampaknya tidak mengalami sedikit pun cedera. Dia hanya berjalan-jalan, menginjak kehampaan, tampak seperti makhluk abadi. Apakah Raja Tianzhen ini juga merupakan inkarnasi dari makhluk abadi tertentu? Semua orang berpikir dengan sangat ngeri. Lu Yun benar-benar kembali, dengan senyuman tipis di bibirnya, dia memandang ke arah ular putih abadi dan berkata, reptil kecil, bukankah kamu menyebut dirimu abadi? Mengapa makhluk abadi masih mengeluarkan begitu banyak darah? Sebagian besar luka White Snake Immortal telah diperbaiki, tetapi masih ada darah merah cerah, dan sisiknya belum bertambah begitu cepat. Mendengar kata-kata Lu Yun, dia menjadi sangat marah. Bagaimana mungkin ia tidak mendengarnya? Raja Tianzhen mempermalukannya. Saat dia hendak mengumpulkan kekuatan guntur dan melancarkan serangan lagi, Lu Yun memimpin dan berkata, Anda belum memberi saya jawaban atas pertanyaan yang saya tanyakan sebelumnya. Apakah kekuatan saya milik makhluk abadi atau dewa? Petik 2. Ketika ular putih abadi besar hendak mengamuk, setelah mendengar kata-kata ini, pupil ular itu tiba-tiba bergetar, menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia tidak mengetahui apakah kekuatan yang dimiliki Lu Yun barusan adalah kekuatan abadi atau dewa. Ia hanya mengetahui bahwa kekuatan itu menakutkan, jauh lebih baik daripada kekuatan abadinya. Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Pengingat Lu Yun segera membuat ular putih abadi besar ketakutan. Melihat keheningannya, Lu Yun tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku juga tidak menginginkan nyawamu. Selama kamu membiarkan aku mengekstrak lebih banyak kekuatan abadimu, dan kemudian memberiku lusinan tetes esensi darah, itu dendam di antara kita akan terhapus. Petik 2. Apa katamu? Mata White Snake Immortal bersinar hijau, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Apa yang Anda maksud dengan hanya mengekstraksi sedikit lebih banyak kekuatan abadi? Apa yang Anda maksud dengan hanya mengirimkan puluhan tetes darah lagi? Apa-apaan itu? Ini seperti kata orang, saya hanya perlu membuat target kecil yaitu 10 miliar untuk berhenti. Aku khawatir ada yang salah dengan otakku. Mata ular putih agung abadi dipenuhi dengan cahaya hijau, dan pada saat yang sama cahaya ganas yang sangat menakutkan meletus, dan dia berkata dengan suara serak, Raja Tianzhen, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan sejati dari makhluk abadi. Kata-kata itu jatuh. Dunia telah berubah. Warnanya berubah menjadi hijau tua. Seluruh tubuh Lu Yun bersinar hijau, dan segala sesuatu di sekitarnya telah menghilang, meninggalkannya sendirian, terikat dalam ruang yang menindas ini. Ini adalah alam abadi dari Dewa Besar Ular Putihku, Raja Tianzhen, apakah kamu siap untuk mati? Di langit hijau, sepasang mata ular besar tiba-tiba terbuka, menatap tajam ke bawah, seperti penguasa langit dan bumi, memandang rendah manusia. Ilusi. Lu Yun mengerutkan kening dan mengingat bahwa ketika dia bertarung dengan Kimura Musashi juga menggunakan ilusi serupa, tetapi ilusi itu dipatahkan oleh Lu Yun dalam sedetik. Karena itu adalah ilusi. Lu Yun mengerti di dalam hatinya, cahaya Qian bersinar di antara alisnya, dan dia secara alami membuka mata sejati Faksuan. Faksuan Truai menahan semua lonceng dan peluit. Lu Yun memandangi pupil ular besar mata sejati Faksuan di langit, awalnya dia ingin mematahkan ilusi tersebut, namun pada akhirnya dia menunjukkan ekspresi terkejut. Ini bukan ilusi sederhana, tapi perpaduan pesona Tao. Dao Yun, mata sejati Faksuan Lu Yun memandangi pupil ular hijau itu, dari pupil ular itu, dia merasakan aliran Taoisme, dan dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Faksuan Truai akan maju.
Ketika Lu Yun pertama kali berlatih mata sejati Faksuan, Guru Tian Xuanzi memberitahunya bahwa tahap selanjutnya dari mata sejati Faksuan adalah mata sejati Daoxuan. Mata sejati Daoxuan juga bisa disebut mata karma dan mata karma. Ia dapat melihat orang-orang dalam jarak tertentu yang memiliki hubungan karma dengan Anda. Tian Xuanzi juga berkata bahwa hal seperti itu sangat penting bagi Lu Yun. Adapun mengapa itu penting, Tian Xuanzi tidak mengatakannya, dia hanya menyuruhnya untuk berkultivasi ke tingkat mata sejati Daoxuan sesegera mungkin. Jadi tentu saja Lu Yun tidak bisa melewatkan kesempatan bagus hari ini. Menatap mata ular besar itu, cahaya di antara alis Lu Yun bersinar semakin cepat, seolah menggemakan aliran Taoisme di mata ular. Tertawa. Tiba-tiba, dua pancaran cahaya menakutkan keluar dari pupil ular itu. Kemanapun mereka lewat, layar hijaunya pecah, dan aura menakutkan mengalir ke arah wajah. Ini jauh lebih kuat dari ilusi Kimura Musashi. Jika tubuh Lu Yun terkena dua pancaran cahaya itu, pasti akan terkoyak. Cek, pancaran cahayanya melesat dengan liar, dan langit serta bumi yang hijau meleleh dengan cepat. Lu Yun masih merasakan pesona Tao di dalamnya dan hanya bisa bersembunyi ke segala arah, hanya untuk menemukan bahwa langit dan bumi hijau yang terkoyak oleh berkas cahaya telah berubah menjadi ketiadaan. Ketika Lu Yun melarikan diri menuju tempat-tempat kosong itu, seolah-olah dia telah menemui penghalang spasial dan tidak dapat menerobos sama sekali. Ia hanya bisa aktif di sisa area hijau tua, dan kawasan hijau ini berkurang dengan cepat. Seperti yang dikatakan oleh Dewa Besar Ular Putih, ini adalah alam abadinya. Ia mengendalikan segalanya dan memenjarakan segalanya.